Kita temukan yang terdapat logo agama tertentu, salib. Untuk itu kita kemarin berhasil memberikan saran untuk menyebarkan 7 yang lain, dan Pemkot Surakarta sudah memastikan mengusulkan untuk menggunakan logo yang tidak ada atribut agama tertentu. Hati-hati tanda salib, auto murtad masuk neraka tingkat basement. Klepon kau haramkan, lagu anak balonku kau haramkan, suku Jawa kau hina-hina, acara orang kau bubarkan. Bersembunyi di balik Allahu Akbar, tetap aja kau hanya gerombolan yang bersembunyi di balik Allahu Akbar. Beredarnya logo 17 Agustus 2020 di 75 tahun Indonesia Merdeka. Logo ini murni dan resmi asli, bukan salib. Ketika Indonesia merdeka, tiba-tiba pakai jubah serban, dibilang kadal gurun, dibilang ke Arab-Araban. Wah, waktu merdeka Indonesia kok nggak dibilang ke Arab-Araban? Ya, kedua foto orang itu yaitu Habib Rizik Syihab dan Ustadz Abdul Somad. Mereka adalah penista agama. Polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam. Kalau Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung karena dia mundur pulangnya. Assalamualaikum. Kalau Jawa lain dicabutnya kerisnya. Kue arep tak paten. Aku tak senang kau, kita selesaikan di luar. Woi Julnain, setan kau ya. Kau ini makin tua makin gila aku tengok kau nih. Kau ini benci sama Jokowi, tak perlu kau bawa-bawa etnis Jawa. Aku orang Jawa, lama aku di Medan. Tak pernah aku ajak-ajak orang untuk benci etnis Melayu. Makin tua makin gila kau tengok. Kau ini pakai gamis sorban, tapi akhlak kau macam setan. Kau ini pakai jubah ulama, tapi kelakuan kau, muncung kau macam binatang. Kok bisa-bisanya MUI piara sampah macam kau? Kau ini sudah uzur mau tanah kau. Bukannya kau perbanyak ibadah, malah kau perbanyak tuh ujar kebencian. Kimbe lah kau, Naen. Manusia di foto ini adalah sampah. Betul. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya. Karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi, dan bahkan dia tidak minta bantuan kepada Pak Jokowi. Jadi silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Nah, kemarin kita lihat bagaimana ulama kita diperlakukan, imam besar Habib Rizik Syihab diperlakukan sedemikian rupa. Habib Rizik hatinya besar, Habib Rizik ini hatinya seperti gunung, nggak bisa digoyang. Ini urusan darah daging Rasulullah. Sayang sih korban nggak boleh banteng, kalau boleh kita sembelih banteng di tahun ini. Moncongnya putih lagi bantengnya. Komunis Tentara Cina nyuci di Kelapa Gading nih. Di laundry Kelapa Gading menerima pakaian Cina ini. Gak tahu maksudnya apa ini tentara Cina nyuci baju di Kelapa Gading nih. Saya tuh temenan sama Pak Ahok. Saya tuh WA-an, ngobrol. Saya tuh duduk bersama Pak Ahok. Saya senang dengan Pak Ahok. Sahabatan. Waktu saya datang ke Bangka, saya diminta menginap di rumahnya loh. Itu orang Cina banyak sekali jasanya di Indonesia loh. Kenapa kalian benci karena etnis? Pancasila dan UUD 45 harus kita tegakkan di bumi NKRI. Harga mati. Pak, ini yang tidak pakai masker, Pak. Mulai sana dipakai. Penyakit itu orang yang sayang gitu. Kemudian siapa yang nggak sembahyang apa Bapak sendiri sembahyang? Bapak dari Polda lebih tahu mestinya aturan. Diam. Loh, kok diam? Kami memberitahu Bapak. Tidak malu. Apa? Pak, ini ketentuan. Ketentuan. Bapak ini jangan marah. Apa? Pak, jangan marah, Pak. Jangan marah. Ini aparat ini, Pak. Ini aparat. Bapak setting viral. Jamaah di masjid. Di masjid itu orang datang ke masjid orang suci. Masjidnya juga suci. Kemudian rumahnya juga nambah Allah. Masa sih corona mau masuk ke rumah Allah? Kalau ingin ya tidak terterjang oleh corona, dekatilah Allah. Corona itu adalah makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, saudara. Allah Ta'ala tidak tinggal diam, saudara sekalian. Dikirimkan balak demi balak, saudara. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Gempa di mana-mana, longsor di mana-mana, banjir di mana-mana. Akhirnya corona menghantam kita punya negeri, saudara. Karena kenapa? Karena ketuhanan Maha Esa dihinakan
sampai saat ini nggak ada kasusnya yang diproses satupun kecuali Ahok. Karena Ahok memang saya laporin pertama. Rame-rame umat Islam bangkit, akhirnya penista agama ini bisa dijerat ke penjara dan dikalahkan dalam pilkada. Nah, ciri-ciri komunis lagi-lagi kan saya bilang melemahkan unsur ketuhanan Yang Maha Esa. Sangat-sangat melemahkan, ingin membuang unsur ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga mesti masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kanyang PKI. Torang Jokowi. Tolak RW. Siap. Siap tolak RW. Siap. Siap lawan komunis. Siap. Siap lawan komunis. Siap. Sebab salah satu orang yang merusak tatanan negara Indonesia adalah komunis, betul? Betul. Dulu yang nangkepin ulama PKI, betul? Betul. Sekarang neo PKI mulai bangkit kembali. PKI adalah makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk, kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapatkan $50 sebagai bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys. Jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja guys, kalian juga bisa menikmati trading global tanpa komisi yang belum difasilitasi oleh broker lokal atau lainnya. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Kasus menghadapi 411, Betul. saya bilang sama aparat, itu tanggung jawab kalian. Kami sekeluarga tidak mau pergi. Ibu saya bilang, apapun terjadi kita dalam rumah, jangan keluar. Mau mati terbunuh pun dalam rumah aja matinya. Supaya dunia akan mencatat kan. Kalau kamu hilang nggak ada yang tahu loh. Orang bisa fitnah macam-macam. Bisa bilang kamu kabur, bisa bilang kamu tenggelam, bisa macam-macam versinya. Dan orang nggak tahu. Tapi kalau kamu di rumah tidak keluar, terjadi baku tembak dalam rumah, terjadi kebakaran satu rumah, satu komplek dong. Kalau rumah saya kebakar, pasti komplek kebakar dong. Media juga ada sorot, media juga akan datang bahwa rumah saya diserbu. Gitu kan. Kayak wartawan waktu ada di sidang masuk penjara, nyesal nggak? Kalau diputar balik kamu mau? Nggak, aku nggak pernah nyesal. Karena aku tahu berdiri untuk kebenaran dan keadilan dan peri kemanusiaan. Saya berdiri untuk itu.
Kecuali saya salah. Kita salah saja nggak boleh nyesalin yang udah lewat. Apalagi kita yakin kita nggak salah. Apalagi keputusan yang saya ambil berdasarkan keyakinan saya. Kita jalanin aja. Nah, waktu baru masuk, baru mereka agak marah dan shock dan stres. Anak cewek saya sempat berpikir mau pindah warga negara lah. Yang si Daud langsung jatuh dan nangis. Ya, jadi ya akhirnya ya bisa terima juga si Niko. Kita cuma takut dia dibully kan, dia di kuliah di UI kan. Tapi kan kayak si sekolah Daud juga dia nggak dibully karena guru-guru juga baik bilang papamu nggak salah, papamu is a hero. Jadi itu anak-anak membangkitkan semangat dia bahwa papanya ini hero. Ngomongnya nanti salah lagi saya. Jujur aja gitu ya, waktu terjadi demo segala macam, saya di rumah betul-betul saya bisa tidur. Iya, memang ada aparat minta saya harus diungsikan waktu itu. Ada ibu saya semua, lalu kami putuskan kalau diungsikan ke pulau kemana-mana, justru ini minta maaf saja ya, kalau sampai ada orang rencana mau bunuh saya pun, justru dibawa ke tempat pulau, ke tempat itu nggak ada orang yang tahu, lebih gampang bunuh saya. Dan itu malah berita bisa nggak ada, nanti bisa serbu masuk ke dalam rumah. Ya itu kan tugas kalian menjaga di depan. Kalau kalian takut ya tinggalin aja. Saya lebih baik mati di rumah satu keluarga. Itu beritanya masih ada orang tahu, terbunuh di rumah. Rumah saya dibakar, dikeroyok, masih ada orang tahu. Kalau saya diungsikan dengan helikopter ke pulau, kemana? Lalu kalian kalau ada oknum yang bunuh saya, ini kan perang ideologi kan. Ini kan soal keyakinan kan. Kalau soal keyakinan kita kan susah mau megang siapa. Gitu. Saya bilang saya nggak takut, kamu bilang saya sombong. Waktu dulu, sempat waktu kita mau rapikan Waduk Pluit pun sudah ada isu akan diserbu rumah. Saya masih ingat tuh kalau bikin joke dan anak-anak saya kumpulkan. Kalau Niko lebih gede ya waktu itu. Ya kira-kira waktu baru mulai kan 2014, 2013 lah. Niko berarti ya kira-kira 13 tahun. 16 tahun. Kalau Niko, saya sampaikan, mungkin malam ini kita bisa diserbu. Pantai Mutiara itu memang udah saya bikin, itu niatnya mau jadi gubernur itu rumah. Jadi kita ruangan-ruangan sampai lari ke atas itu semua tuh ya saya pikirkan lah waktu itu. Bukan 411 nih, ini cerita waktu Waduk. Itu lucu juga. Si Niko, kita fight sampai mati Pak. Nah, kita nggak keluar. Terus kita fight sampai mati Pak. Kita nggak mau keluar. Lu mau masuk kita fight. Nggak ada kita mati terbunuh sia-sia. Kita lawan kira-kira gitu kan. Itu ada pengawal juga di bawah. Lari escape-nya udah tahu semua. Nah yang lucu, anak yang cewek Tania. Iya. Saya kira dia waktu itu umur baru belasan juga, 12-13 tahun ya saya kira. Kita mati beneran gimana Pak dia bilang. Itu lucu juga tuh. Kalau kita mati beneran gimana Pak? Terus saya masih yakinin dong. Kalau Tuhan izinkan kita mati hari ini pun malam ini, Tuhan janjikan kita langsung masuk ke surga. Oh Daud yang nyelutuk yang lucu. Ngapain kita ke surga Pak? Di sini rumah kita udah seperti surga. Yang penting ada wifi yang kenceng kan. Main game, dia bisa berenang. Ngapain kita ke surga Pak? Di sini aja udah lebih enak dia bilang. Itu juga ada yang jawab kayak gitu kan. Yo guys, Abang Ojol balik lagi dan ups. Kayaknya abang membakar kedua foto itu. Bahaya nggak ya? Ya kayaknya bahaya deh. Ya kedua foto orang itu yaitu Habib Rizik Syihab dan Ustadz Abdul Somad itu guys. Mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak tidak ditangkap oleh polisi. Karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Nah, di samping itu, si Habib Rizik ini juga ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Manusia di foto ini adalah sampah. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya, karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi,
dan bahkan dia tidak minta bantuan kepada Pak Jokowi. Jadi silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Hati-hati. Ini neo-neo PKI udah mulai nunjukin batang hidungnya, betul? Nah, kemarin kita lihat bagaimana ulama kita diperlakukan, imam besar Habib Rizik Syihab diperlakukan sedemikian rupa. Mereka sangka mereka sedang menghinakan imam besar, padahal mereka lagi nginain diri mereka sendiri, saudara. Hati-hati umat Islam udah mesti waspada. Apa yang terjadi kemarin, Habib Rizik hatinya besar. Sayyidul Walid Habib Ali Segaf pernah mengatakan Habib Rizik ini hatinya seperti gunung, nggak bisa digoyang. Ana hakul yakin, beliau pasti secara pribadi maafkan tuh orang yang injek-injek, yang ngebakar, walaupun nggak bisa dibakar. Ana yakin secara pribadi beliau maafkan, karena bagi beliau itu urusan pribadi. Tapi kita sebagai murid beliau, pecinta beliau, demi Allah kita nggak terima, saudara. Kenapa demikian? Karena bagi kita ini bukan urusan pribadi. Ini urusan darah daging Rasulullah. Ini urusan ulama pejuang syariat Islam yang diperlakukan sedemikian rupa karena kegigihannya dalam perjuangan, saudara. Makanya kali ini kecintaan kita kepada beliau dipertaruhkan. Nah, kita nggak butuh omongan. Cinta nggak bisa dibuktikan dengan omongan, tapi cinta dibuktikan dengan perbuatan. Seorang muslim sudah tahu apa yang mesti kita lakukan, saudara. Makanya saya mau tanya umat Islam, kira-kira rela tidak ulama kita diperlakukan sedemikian rupa? Rela atau tidak? Makanya kita minta kepada kepolisian, tolong usut. Jangan sampai yang seperti ini lolos, saudara. Jangan sampai. Kalau sampai ini lolos, maka jangan salahkan umat Islam, ambil langkah sendiri-sendiri karena kecintaan kita kepada mereka, saudara. Demi Allah, apapun yang terjadi kami tidak akan pernah mundur, saudara. Kami cinta Indonesia. Kami cinta NKRI. Mereka demo salah alamat, dibilang khilafah yang mau merubah Pancasila. Padahal jelas-jelas yang mau merubah Pancasila adalah neo PKI, saudara, betul? Makanya saya mau tanya umat Islam, siap jaga NKRI? Siap jaga Pancasila? Siap jaga ulama kita? Takbir! Sayang sih, kurban nggak boleh banteng. Kalau boleh kita sembelih banteng nih, tahun, saudara. Yang moncongnya putih lagi bantengnya. Komunis Tentara Cina nyuci di Kelapa Gading nih. Di laundry Kelapa Gading menerima pakaian Katina ini. Gak tahu maksudnya apa ini tentara Cina nyuci baju di Kelapa Gading nih. Kelapa Gading nih. Kim Se Fang Kuang. Artinya? Ini artinya Army Angkatan Darat. Angkatan Darat. Ini Angkatan Darat, tapi ini di belakangnya saya nggak jelas. Tapi ini Army Angkatan Darat. Bahasa Korea ya? Bahasa Korea. Okay. Polisi pun langsung melakukan perburuan terhadap pelaku penyebar video hoax tersebut. Tersangka atas nama Aceh, umur 35 tahun, tinggal di daerah Jakarta Timur. Tersangka ini kami lakukan pelacakan, kemudian akhirnya menemukan tersangka dan kami lakukan penangkapan atas laporan ataupun dugaan menyebarluaskan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian maupun permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat. Dan informasi yang disampaikan adalah informasi yang hoax atau tidak benar. Dalam penyelidikan kasus tersebut, kami ceritakan kronologisnya dulu sementara. Kami mendapati video tersebut dikirimkan atau diviralkan di media sosial. Kemudian setelah itu kami melakukan penyelidikan dengan 2 tahapan. Yang pertama itu mencari tempat ataupun TKP di mana video tersebut direkam. Kemudian dari situ kami melakukan pengecekan terhadap 42 usaha laundry yang ada di wilayah Kelapa Gading, dari yang besar sampai yang kecil. Kemudian kami belum mendapati lokasi yang persis ataupun sama dengan lokasi yang ada dalam video tersebut. Kemudian setelah itu kami melakukan langkah kedua dengan cara melakukan pengecekan terhadap huruf-huruf ataupun isi daripada video tersebut, di mana kami melakukan koordinasi ataupun pengecekan terhadap ahli bahasa bahwa bahasa ataupun tulisan yang ada dalam video tersebut bukan dari negara Cina, tapi dari negara Korea Selatan. Dapat kita pastikan itu karena kita langsung menanyai dengan ahli bahasa. Karena kami sudah berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Jakarta Utara yang sedang menangani kasus tersebut, kemungkinan akan dilanjutkan dalam penyelidikan lebih lanjut. Kalau orang Sumatera itu bicara terang-terangan, datang nampak hidung, pulang nampak punggung. Assalamualaikum, balik kanan dia, ya nggak? Kalau Jawa datang nampak hidung,
pulang nampak hidung karena dia mundur pulangnya. Assalamualaikum. Biarkan kami ustadz-ustadz Sumatera dengan gaya Sumatera, betul? Jangan disuruh kami gaya Solo. Ustadz Solo lain. Kita itu harus begini. Kalau tidak begitu itu berbahaya. Kalau biarlah dia dengan gaya Solonya, ya kan? Aku dengan gaya Medan, ku tak senang kau. Kita selesaikan di luar. Kita orang Sumatera kerisnya di depan, betul nggak? Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Pinggan tak retak, nasi tak dingin. Sekali kau tak hendak, 1000 kali ku tak ingin. Oh. Nggak senang cabut kricis. Tewas di gelanggang, kerbau tebusannya. Tewas di tempat tidur, ayam seekor tebusannya. Begitu. Kalau Jawa lain dicabutnya krisnya. Kue arep tak paten. Biarlah dia dengan gaya Jawanya, betul nggak? Biarkan kita dengan gaya Medan kita, betul? Kalau diatur-atur, tegujulkan lain kasar, keras, jadilah halus kayak ustadz Jawa. Iya. Kalau ustadz Jawa ceramah di sini, orang sini tidur. Pulang ke rumah ditanya sama abang-abang sama ibunya. Tadi di sekolah ada apa nak? Pengajian mah, tablik akbar, masya Allah. Ustadznya dari mana? Dari Jawa. Apa isi ceramahnya? Amma ba'du. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. eToro adalah broker aman dan terregulasi di dunia. Kalian bisa trading saham, forex, cryptocurrency, komoditas, dan lainnya. eToro adalah one-stop shopping, tidak seperti broker lainnya. Dengan eToro hanya modal $200 atau 3 juta rupiah saja, kalian sudah bisa trading secara internasional. eToro adalah broker pertama di Asia yang memfasilitasi trading saham di Amerika 100% tanpa komisi atau manajemen fee, dan juga kalian bisa melakukan unlimited trading. eToro juga memfasilitasi pembelian fractional share dan juga tidak ada subscription bulanan yang ada di broker lain. eToro juga mempunyai flexible leverage atau kalian bisa mengatur leverage untuk trading dari 1 kali sampai dengan 400 kali. Untuk penggunaan aplikasi di handphone disupport oleh semua internet provider. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus saat registrasi. Setelah registrasi, download apps eToro menggunakan Google Play atau App Store di handphone kalian. Untuk mengakses website eToro tanpa VPN, silakan tekan link di kolom deskripsi. Dengan fasilitas fractional share, kalian bisa membeli saham Google, Facebook, Amazon hanya dengan $50 saja atau 700.000. Jadi siapa bilang beli saham internasional membutuhkan modal fantastis. Coba juga fasilitas copy trading, sangat cocok untuk pemula. Dengan copy trading ketika trader profesional untung, maka kalian otomatis akan mendapatkan keuntungan juga. Dan di eToro menggunakan fasilitas copy trading, tidak ada manajemen fee sama sekali. Untuk tutorial dan fasilitas eToro, bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk menanyakan tentang registrasi di platform eToro, kalian juga bisa menghubungi customer support eToro berbahasa Indonesia di kolom deskripsi. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Kalian masih nonton? Johannes Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone, aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini.
Caranya cuma satu aja. Kalian tinggal melakukan 2 kali klik. Klik yang pertama adalah kalian tinggal klik di tombol subscribe Johannes Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah klik follow di Instagram aku Johannes Leong Official. Jadi kalau kamu dapat hadiah dari aku akan DM kamu langsung pakai akun aku.